yang sholat berjamaah selesai, assalamualaikum. Kalau sholat sendiri, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, pur ke meja makan. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, langsung pula remote. Ada pula orang sekarang sholatnya pas waktu iklan. Nah, tonton sinetron, waktu iklan pergi wudu. Nah, itu tonton lagi waktu iklan sembahyang. Apa tak Fatihah sama ayatnya satu napas. Padahal sebelum sholat itu qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril wasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dengan sholat berjamaah dapat zikir bersama. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Berapa kali Ustaz la ilaha illallah tadi? 70 kali. Paling pendeknya Pak Ustaz 40 kali. Tak sanggup juga Pak Ustaz 30 kali. Tak juga sanggup Pak Ustaz 11 kali. Guru saya, Mursyid Samaniyah, waktu di Sudan dulu, kata dia, kau kalau tak sanggup juga banyak 11 kali. Astagfirullah 11 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 11 kali. La ilaha illallah 11 kali. Itu udah singkat, itu udah zikir minimalis. Tapi kalau kita pula panjang waktu tak ada, kenapa tak panjang-panjang? La ilaha illallah. Kenapa tak Ustaz tak buat 200? Balik jamaah. Ini mau sembahyang, mau pengajian atau apa nih, kata dia. Lalu kemudian dapat doa bersama. Kalau kita sendiri berdoa, ya kalau diterima Allah, kalau tidak. Tapi kalau doa bersama, mungkin doa tadi itu makbul bukan karena mulut Abdul Somad, tapi karena ada ibu-ibu yang tulus ikhlas. Dia bukan siapa-siapa, tapi hatinya bersih. Kata dia, amin. Hanya kata amin dari mulut dia terbuka pintu langit. Ada di antara bapak-bapak nih yang ahli zikir, orangnya wara, orangnya zuhud, tak pernah makan haram. Tak bisa menilai orang dari statusnya. Saya berapa kali diundang jamaah dalam perjalanan, singgah kami rumah makan. Saya pun makanlah, saya ambil daging kambing, saya ambil apa ini, sate, Pak Ustaz, saya ambil. Sudah habis makan, saya tengok bapak-bapak cuma makan ikan. Saya tanya, bapak tak bisa makan kambing ya? Tak bisa makan gulai daging ya? Apa kata dia? Saya tak tahu entah siapa yang motong Pak Ustaz. Saya udah habis 2 piring. Rupanya dia orang warak, tak mau memakan kalau tak tahu siapa yang motong. Patut dia makan ikan, karena ikan tak perlu dipotong. Dalam satu ceramah pengajian, kami pun berhenti rumah makan. Dia duduk aja. Saya sangka dia puasa, saya diam. Dan itu, bapak tak makan? Belum Ustaz suruh gitu. Kita, sudah kita letakkan punya kita lah itu. Sama macam air nih, bukan berarti karena belum suruh belum saya minum, enggak. Saya memang kalau sedang ceramah tak saya potong, takut saya hilang fokus saya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tak tahu, mungkin ada wali-wali Allah. Wali Allah itu siapa? La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tulus bersih hatinya. Amin kata dia. Majlis pertama qaumun, sekelompok orang berkumpul ramai-ramai. Fayad'u ba'duhum, berdoa satu orang, Abdul Somad yang berdoa. Wa yu'minuhum sa'iruhum, diaminkan orang banyak. Illa ajabahumullah, dikabulkan Allah doa. Maka jangan sampai keluar masjid sebelum berdoa. Banyak juga orang saya tengok selesai sholat pulang dia, menghilangkan doa mustajab, doa makbul, zikir berjamaah. Ya ada malaikat-malaikat ini, ada malaikat mencabut nyawa, ada malaikat menurunkan hujan, ada malaikat meniup sangkakala, ada malaikat. Tapi ada malaikat yang tak disebutkan namanya, tugas dia berkeliling di atas muka bumi mencari majelis zikir. Begitu dapatnya orang berzikir, dipanggilnya malaikat yang lain, halummu ila hajatikum, mari kemari, mari kemari, mari kemari. Inilah yang kita cari dari tadi. Dan mereka ikut berzikir sama orang majelis zikir. Dan setelah itu orang majelis zikir berdiri, apa kata malaikat? Apa kata Allah Ta'ala? Qumu maghfuran lakum. Bubar, berdiri kalian dari majelis zikir dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Tapi ingat, yang bersih itu dosa, hutang tidak. Ini tak dapat kalau sholat sendirian. Dan ketika sholat berjamaah dapat pula pahala silaturahim. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Datuk, lama kita tak jumpa. Pak Camat, apa kabar? Pak Kades sehat? Pak RT, apa kabar? Orang zaman dulu kalau sampai 3 kali, 2 kali tak nampak di masjid, langsung dia datang ke rumah. Assalamualaikum, waalaikumsalam, sehat, sehat. Oh, kenapa tak ke masjid? Orang sekarang dapat di Facebook, oh mati, tak pernah jumpa di masjid.
Man ahabba yusatalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yusa'alahu fi atharihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah menyambung silaturahim. Di mana disambung silaturahim? Di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, salam. Apa hukuman bersalaman setelah sholat? Kata Imam Nawawi, kalau sebelum sholat dia sudah bersalaman, setelah sholat dia salaman lagi, hukumnya mubah, boleh. Tapi kalau sebelum sholat dia belum bersalaman, saya dengan Datuk Uzri tadi sebelum sholat belum ada bersalaman, setelah sholat baru bersalaman, hukumnya sunnah. Yang tak boleh itu sedang sholat bersalaman, itu tak boleh. Sehat Pak Camat, itu tak boleh. Jadi tak usah dipermasalahkan yang bukan masalah. Masalah kita sekarang adalah bagaimana menarik jamaah ke masjid. Tapi rasanya tak usahlah Ustaz bahas lagi di tempat kami ini tentang jamaah ke masjid. Tengoklah sampai tak muat masjidnya. Tapi saya mulai itu tadi kan gara-gara berita kehilangan tuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Ustaz menengok ke sana dari tadi? Itu jam sudah sampai jam 5. Jam 5.50, jam 6 kurang 10 masuk waktu sholat sunat isyraq 2 rakaat, mendapatkan pahala haji dan umrah, bawa anak menantu cucu kawan sahabat. Tak bisa tiap hari tentang sholat sunat isyraq ini, hari libur. Tapi kami ini Pak Ustadz bukan orang kantoran, kami ke tengah laut mencari ikan, sholat di atas sampan, arahkan ke arah kiblat, tengok matahari. Orang tua-tua kita dulu senang aja, tengok matahari mati ke kanan sikit, kata dia. Dia tak pakai kompas, tengok matahari mati kanan sikit, matahari mati maksudnya tenggelam, nanti agak kanan sikit. Nah, sholat. Allahu Akbar. Nabi SAW sholat di atas unta, sholat sunat. Diarahkannya arah kiblat, nah sholat membelok ke kanan ke kiri tetap sah. Tapi ketika sholat fardu, maka insya Allah dalam sholat, andai kita mati menghadap Allah, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah, yang pertama kali dihisab nanti adalah sholat. Masalah rezeki ini kalau sudah tertulis untuk kita takkan diambil. Rezeki musang tak lari ke harimau. Kalau rezeki musang dia makan harimau, udah lama musang itu hilang, apalagi musang king. Apakah dalam mazhab Syafi'i seorang musafir boleh menjadi khatib dan imam pada sholat Jumat? Ya. Syarat sholat Jumat dalam mazhab Syafi'i bukan masalah imam dan khatibnya. Yang jadi masalah itu adalah jumlah 40-nya mesti mustautin. Kalau musafir, sampai saya ke Sedanau ini 4 hari 4 malam itu udah mukim. Syarat yang berat dalam mazhab Syafi'i itu tidak hanya mukim, tapi dia mesti memang orang tempatan. Yang 40 itu memang orang tempatan. Itu syarat yang berat. Adapun siapa yang maju dari, misalnya saya datang kemari, lalu kemudian saya bukan mukim, bukan mustautin, saya musafir, maka tak jadi masalah menjadi imam, menjadi khatib. Yang menjadi masalah itu dia mesti 40 orang. Itu syarat yang berat dalam mazhab Syafi'i. Dan insya Allah, jadi kalau kami musafir Pak Ustadz, saya ini kerja di kapal Pak Ustadz, apakah kami tak sholat Jumat selamanya? Sholat zuhur. Tapi kami rasa berdosa. Islam ini bukan rasa-rasa. Yang rasa-rasa itu minuman berhadiah. Islam ini orang kalau biasa berwudu, tiba-tiba dia bertayamum, dia rasanya macam tak sah. Begitu juga orang kalau kita musafir terus, supir bis, pilot pesawat, kerja di kapal, terus musafir, maka dia tidak sholat Jumat. Dia terus selamanya sholat zuhur. Di Sedanau ada 5 masjid. Masjid A, Masjid B, Masjid C, Masjid D, Masjid E. Hebat nama masjid nih. Jarak antara masjid ini 500 meter. Apakah khatib masjid A boleh berkhutbah di masjid B dan sebaliknya, atau khatib masjid C boleh berkhutbah di masjid A dan seterusnya? Salat Jumat yang sah dalam satu negeri itu menurut mazhab Syafi'i hanya masjid jami'. Makanya ada namanya masjid, ada masjid jami'. Masjid hanya 5 salatnya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Masjid jami' ada Jumatnya. Itulah mengapanya sebagian tempat kalau sudah sholat Jumat, orang sholat zuhur lagi. Ustaz Somad, di kampung kami kalau sudah sholat Jumat, sholat zuhur lagi. Yang bertanya begitu di Pandeglang, Banten,
satu lagi di Aceh. Saya bilang ini orang pakai mazhab Syafi'i tulen 100% original, tak bercampur dengan yang lain. Karena dia setelah sholat Jumat itu ragu apakah sholat Jumat ini sah. Maka sholat Jumat yang sah hanya satu, sisanya itu adalah sholat zuhur. Setelah sholat Jumat dia ragu, maka dia sholat zuhur. Ini, tapi jangan pula bingung gara-gara saya mau menyatakan ini yang Syafi'i. Adapun yang lain bercampur. Jadi kalau begitu dia hanya khotib sekali saja. Sekali saja khotib. Itulah sholat Jumat dia. Jadi bagi kita yang beberapa masjid ini, mazhab apa sebetulnya yang dipakai ini? Sama macam di Mesir. Mufti Mesir itu Syekh Ali Jum'ah mazhab Syafi'i. Tapi dalam pelaksanaan sholat Jumat ini jalan. Seberang sini Masjid Al-Azhar, tempat kami kuliah Al-Azhar. Di seberang sini Masjid Husain, tempat kepala Sayyidina Al-Husain. Dua-duanya ada Jumat, dua-duanya sah. Selama jamaahnya mencukupi jumlah, maka sholat Jumatnya sah. Jadi kalau gitu kami 5 masjid ini sah sholat Jumatnya, sah. Selama jumlahnya kan lebih 40 kan? Maka sholat Jumatnya sah. Jadi khotib tentang berpindah-pindah tadi, dia hanya khotib satu saja menurut mazhab Syafi'i. Apakah sebenarnya yang dimaksud dengan karya mustautin dalam kaitan Jumat? Yang dimaksud dengan karya kampung adalah batas sur al-balad. Sur itu artinya tembok. Karena zaman dulu kampung itu dibuat tembok. Batas tembok itulah batas qasar dengan batas jamak. Kapan kita mulai boleh mengqasar dan menjamak? Lewat tembok. Kalau di dalam tembok tak boleh mengqasar, tak boleh menjamak. Lewat tembok keluar baru dia bisa mengqasar menjamak. Kalau dia musafir. Jadi tak ada orang musafir dijamak di dalam rumah. Setelah keluar tembok baru. Jadi kota Madinah Al-Munawwarah itu ada temboknya. Tak ada Pak Ustaz. Kami kemarin di Madinah itu tak ada tembok. Temboknya sudah hilang, tapi tiang tonggak itu ada. Keluar itu baru bisa. Kairo juga begitu, Madinah juga begitu. Kalau Bapak Ibu pergi ke Rabat Maroko, sampai sekarang masih ada. Dulu tembok itu di dalam kota, batas kota. Sekarang karena kota itu menjadi besar, dia di tengah kota. Dijadikan sebagai cagar budaya. Nah, jadi batasnya adalah batas kota. Nah, sekarang kan kota kita, kampung kita tak punya batas. Lalu yang disebut dengan batas yang dimaksud dengan batas karyah itu apa? Batas desa. Batas desa dia itu apa? Sudah keluar itu, maka dia sudah dianggap musafir. Mustautin Pak Ustaz. Mustautin, saya kalau di sini 4 hari 4 malam baru sekedar muqim, belum mustautin. Tapi kalau saya sudah menetap tinggal di sini, maka di situ disebut dengan sebagai mustautin. Apakah disyaratkan KTP sudah turun Pak Ustaz? Itu syarat negara. Kalau syarat ada orang datang kemari, menikah dia dengan orang sini, menetap dia tinggal di sini, maka orang itu sudah disebut dengan mustautin. Bagaimana cara mengganti khotib yang batal tatkala sedang membaca khutbah? A. Jika rukun khutbah belum terpenuhi semuanya. Jika rukun khutbah sudah terpenuhi semuanya, naik khotib ke atas. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat. 5 rukun khutbah. Alhamdulillah, sholawat, ayat, wasiat takwa, doa. Jangan sampai tak jadi sholat Jumat karena tak ada khotib. Karena khotib kita tak ada, maka kita zuhur saja. Naik anak muda satu ke atas. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma firil muslimina wal muslimat. Duduk. Habis itu tegak balik. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma firil muslimina wal muslimat. Dah turun, sah salat Jumat. Kalau ada jamaah komen, pendek betul khutbah kau, daripada kau tak bisa sama sekali. Hafal 5 rukun tuh. Nah, bagaimana kalau setelah tiba-tiba dia bilang barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Sementara 5 rukun belum, maka satu jamaah mengingatkan. Apa dia bilang? Pak Khotib lupa tadi berselawat.
Apakah batal khutbah itu karena jamaah mengingatkan? Tak batal. Mana dalilnya? Karena Nabi sedang khutbah, datang orang Arab Badui ke pintu. Apa kata dia? Ya Muhammad, halakatil amwal. Wahai Nabi Muhammad SAW, ternak kami sudah mati di kampung, hujan tak turun. Langsung Nabi mengangkat tangan istighosah, minta hujan waktu sedang khutbah. Aghithna, aghithna, aghithna. Selesai sholat Jumat, basah tanah Masjid Nabawi. Saking makbulnya doa Nabi, istighosah, minta hujan, istisqa waktu khutbah Jumat. Artinya jamaah itu mengingatkan khotib sehingga dia cukupkan lagi rukun khutbahnya di ujung. Paling tidak 5 rukun itu jangan sampai hilang. Padahal pertama biasanya yang pertama yang kedua baru dimasukkan mereka doa Allah maghfiril muslimina wal muslimat. Bagaimana cara mengganti khotib yang batal tatkala sedang membaca khutbah? Jadi kalau khotib itu batal wudunya, lalu kemudian dia pergi berwudu, lalu kemudian naik lagi dia ke atas, pernahkah Nabi turun ke bawah sedang khutbah? Ya, Nabi sedang khutbah. Nabi khutbah, ini rumah Nabi. Di belakang rumah Nabi ini rumah Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Ali. Di dalam itu ada Sayyidina Hasan dan Husain. Di depan itu halaman, berkelahi Hasan Husain. Waktu Nabi sedang khutbah, ditengoknya cucunya berkelahi, turun dia ke bawah melerai cucunya itu. Dia itu naik ke atas balik. Apa kata dia? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Memanglah cucu-cucu ini ujian, kata Nabi. Diulangnya balik rukun khutbahnya. Tapi kalau khotib ini memang pingsan atau mati, bisa saja terjadi. Maka naiklah penggantinya ke atas, lalu kemudian dia bacakan rukun-rukun khutbah, duduk antara dua khutbah, dia bacakan lagi 5 rukun khutbah, maka sahlah sholat Jumat pada hari itu. Dua khutbah dengan 5 rukun itu menggantikan 2 rakaat. Itu maka khutbah Jumat itu tak usah panjang-panjang, poin-poinnya saja. Saya tak pernah khutbah Jumat lebih dari 20 menit. Poin-poin to the point. Karena kalau terlalu panjang-panjang, karena posisi dia adalah menggantikan 2. Kalau mau buat pengajian, jangan di dalam khutbah. Habis sholat tuh baru buat pengajian. Jangan di dalam khutbah itu dimasukkan. Kadang orang sekarang banyak, kenapa kau buat di khutbah? Kalau pengajian orang tak mau Pak Ustaz, jadi kami buat khutbah panjang-panjang. Apa yang dimaksud dengan fitnah kubur? Fitnah itu azab. La junaha alaikum an taqsuru minas salati in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Kamu mengqasar salat kalau takut diazab. Al fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Fitnah di situ artinya azab. Fitnah bahasa Melayu tohmah. Tohmah artinya tuduhan tak ada bukti. Jadi yang dimaksud dengan fitnah adalah azab. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil qabri, jauhkan aku dari azab kubur. Itu arti fitnah di situ. Asal kata fitnah itu apa Pak Ustaz? Begini, kita gali tanah di belakang rumah, dapat sebongkah hitam. Lalu kita tak tahu ini entah batu entah emas. Maka cara mengetahui dia emas, dibakar pakai api unggun, airnya meleleh, nampaklah dia kuning, berarti dia emas. Membakar itu bahasa Arabnya fitnah. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah Allah membiarkan kamu begitu saja mengatakan amanah sebelum kamu difitnah? Fitnah di situ maksudnya adalah azab. Fitnah di situ maksudnya adalah ujian. Jadi kalau ada kita membakar orang, berarti kita sedang memfitnah. Begitu juga ketika kita mengatakan itu si fulan itu jahat itu, dia sedang mengazab, memfitnah, mengazab, bukan dengan bakar tapi dengan lisannya. Jadi makna fitnah adalah menyiksa, makna fitnah adalah mengazab. Jadi fitnah kubur maksudnya adalah azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Fitnah dajjal, azab disebabkan oleh dajjal. Tak bisa membedakan mana betul mana salah. Jangankan dajjal yang asli, dajjal KW pun datang udah bingung orang sekarang. Apalagi dajjal yang original itu betul yang datang. Bagaimana supaya kita tak kena fitnah ini? Istiqomah sholat berjamaah, mengaji, baca surat Al-Kahfi, maka insya Allah dijamin Nabi
diberikannya kita cahaya sehingga kita bisa membedakan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Udah lewat jam 6 lewat 15, tetap nanti kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan kebaikan-kebaikan untuk kita. Ala hazihi niyah al-Fatihah.